Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi ni'matil iman wa nawwara qulubana bi nuril islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas, alhamdulillah dari lubuk hati kita yang paling dalam kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia-Nya, takdirnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang sering dilupakan oleh kita adalah nikmat kehidupan, nikmat usia, nikmat kesempatan, nikmat waktu. Kita bersyukur masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih punya kesempatan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan amal kita, kekurangan-kekurangan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengabdian kita, termasuk perbekalan kita menuju akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita dan qudwah kita Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang penuh dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sama-sama mengaji tentang satu tema yang sangat penting sekali untuk kita pahami dan untuk kita upayakan ya, supaya kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita. Yaitu bagaimana kita menggapai derajat mukmin sejati. Bapak Ibu, kalau kita bicara urusan ya pribadi kita, biasanya kita ingin sesuatu itu yang paling baik, yang paling istimewa, yang paling berkualitas, ya, sesuatu yang unggul. Maka derajat keimanan pun ya kita juga ingin derajat keimanan kita masing-masing adalah derajat keimanan yang paling unggul, yang paling baik. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengaji tentang bagaimana ya untuk mencapai derajat mukmin sejati ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, ini sebagai mukadimah untuk mengingatkan kita semuanya. Dan ini ada gambar sate ya. Bapak Ibu, ya. Kalau kita renungi ya, fakta di lapangan dalam kehidupan kita, ya. Pada umumnya setiap manusia, termasuk kita umat Islam, kalau bicara urusan ya atau mengelola urusan dunia, itu rata-rata kita serius. Betul tidak Bapak Ibu?
Jadi kalau kita mengurus urusan dunia, ya, pada umumnya semuanya ya, bisa kita katakan kita ini sangat serius. Dari mulai dunia hiburan, ya ini tahun baru, Bapak Ibu. Sekarang katanya di Kota Bandung sebuah hotel sudah penuh. Tempat-tempat wisata sudah disiapkan. Pengamanan, transportasi dan lain sebagainya sudah disiapkan dengan serius. Kemudian urusan olahraga, main bola. Berapa dana yang dikeluarkan gitu ya dalam urusan olahraga, ya, dalam urusan main bola. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita diajak tahajud malam gitu ya, itu biasanya alasannya capek, habis bekerja. Tapi begitu ada Piala Dunia, gitu ya, itu bisa bangun tengah malam, bahkan sampai pagi, bahkan kadang-kadang subuhnya kelewat karena urusan nonton Piala Dunia, nggak capek gitu ya, nggak lelah. Gitu. Ya. Tapi kalau diajak tahajud, aduh capek, lelah gitu ya, masih enak tidur. Kemudian urusan bisnis, urusan kuliner ya, Bapak Ibu. Berapapun yang kita keluarkan, biasanya kita tidak merasa sayang ya dengan harta kita. Ya. Ibu-ibu dalam dunia fashion, dalam dunia kecantikan ya, berapa yang dikeluarkan untuk mempercantik diri ya, untuk beli baju, perawatan dan lain sebagainya, pakaian gitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu dari mulai sepatu, tas ya, kemudian baju, jilbab itu harus matching. Ya. Kalau merah, merah semua gitu. Kalau putih, putih semua ya. Itu hal yang biasa Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada larangan dalam agama ya kita, bahkan agama kita ya menyuruh kepada kita untuk mengelola urusan-urusan kita itu dengan baik, dengan profesional. Idza amila ahadukum innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutqinahu. Allah menyukai ketika kita melakukan satu pekerjaan itu melakukannya dengan benar, dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan profesional. Tapi kita harus ingat ya, urusan hiburan kita tetap menjaga norma-norma agama. Jangan sampai melewati ya norma-norma agama. Seperti nanti mungkin malam tahun baru ya. Karena dalam agama kita ada batasan-batasan, batasan pergaulan, batasan akhlak gitu ya, batasan moral dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita serius dalam mengurus urusan akhirat kita? Kalau dalam urusan dunia kita begitu serius, pertanyaannya, apakah kita juga serius dalam mempersiapkan akhirat? Berapa lama kita hidup di dunia Bapak Ibu? Mana yang lebih abadi? Apakah dunia atau akhirat? Jadi kalau untuk urusan yang sementara kita serius, sedangkan untuk urusan yang abadi kita kurang serius. Ini bahan muhasabah kita, Bapak Ibu sekalian. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, amaru ummati baina sittina wa sab'i. Rata-rata usia umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Ya, itu dunia. Di sini ada yang sudah lebih dari 70 tahun, Pak? Ada? Alhamdulillah. Berarti dapat bonus ya. Jadi kata Rasulullah, usia rata-rata umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun. Dan itu realita Pak, fakta. Jadi kalau sudah di atas 50 tahun ya kita harus sudah semakin hati-hati. Makanan hati-hati gitu ya.
Jangan sampai stres. Istirahat juga harus betul-betul terjadwal gitu ya. Dijaga olahraga kita dan lain sebagainya. Itu kalau sudah di atas 40, 50 ya, apalagi sudah 60 gitu. Bahkan makanan juga mungkin sudah di gram gitu. Yang biasanya kita makan kalau orang Sunda bilang habak-habak gitu ya. Tapi kalau sudah usia semakin naik gitu ya, maka kita harus semakin hati-hati. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya ingin mengingatkan di sini, ya, bagaimana kita juga serius di dalam mempersiapkan untuk akhirat kita yang abadi, Bapak Ibu sekalian. Apakah ini pertanyaannya? Apakah untuk mempersiapkan akhirat itu mesti ya hanya ibadah yang dilakukan di masjid saja? Oh, kalau begitu saya setiap hari mau duduk saja di masjid, ya, zikir, sholat gitu ya. Tidak seperti itu. Ini ayat Al-Quran yang membimbing kita, Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah dengan segala potensi yang diberikan oleh Allah kepadamu, ya. Carilah dengan segala potensi yang diberikan oleh Allah kepadamu ad-darul akhirah, kampung akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah sudah memberikan berbagai macam potensi kepada kita. Potensi harta, potensi jabatan mungkin, potensi tenaga, potensi waktu, potensi intelektual, ya, potensi kekuatan, potensi kesehatan. Allah sudah memberikan berbagai macam potensi kepada kita semuanya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Maka dengan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, bagaimana kita persiapkan untuk akhirat kita. Kita orientasikan untuk akhirat. Punya harta, jangan lupa zakatnya, jangan lupa sedekahnya, kita bersihkan. Kemudian jangan sampai kita israf, ya, berlebih-lebihan dalam menggunakan harta kita untuk sesuatu yang kurang bermanfaat, bukan skala prioritas. Ya. Tenaga kita sama, ya, waktu kita atur. Ya. Kemudian bagaimana urusan-urusan dunia kita, termasuk urusan bisnis, jabatan, ya, urusan pekerjaan di kantor dan lain sebagainya. Bagaimana agar urusan-urusan itu kita manage dengan baik, ya, jangan sampai melanggar batasan-batasan agama kita, dan jangan lupa niat kita, ya, jangan lupa niat kita bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah, aktivitas kita adalah bagian dari ibadah. Jadi semua aktivitas kita, potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita orientasikan untuk bekal kita di akhirat kelak. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu, kalau kita sudah sibuk dengan urusan dunia, itu biasanya urusan akhirat lupa. Ya, niat kita lupa. Sampai kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada pekerjaan-pekerjaan yang menguras waktu kita, tenaga kita, ya, sudah ada panggilan Allah di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berlalu, kita masih sibuk dengan pekerjaan kita. Ya. Kemudian waktu sholat terus berlalu, ya, sampai akhirnya sholat itu sudah di ujung-ujung waktu. Kita lupa bahwa Allah memanggil kita. Padahal kalau kita dipanggil atasan itu, wah, siapa? Tidak boleh telat. Tapi dipanggil Allah gitu ya, melalui azan
untuk ke masjid, untuk sholat, ya kita leha-leha. Ini mungkin bahan introspeksi kita, bahan muhasabah kita, dan mudah-mudahan kita ingatkan khususnya anak-anak kita, generasi muda. Ya. Nah, kalau urusan dunia, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa katanya bagianmu di dunia. Jadi sebenarnya gitu ya, yang harus kita seriusi, ya, yang harus kita persiapkan betul adalah untuk akhirat kita yang abadi, yang panjang, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, kita di dunia, kemudian masuk alam kubur, ya, kita nggak bisa balik lagi ke dunia. Ya. Dan kita tidak bisa tidak bisa menjamin ya berapa lama usia kita. Kita tidak bisa menjamin. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, kita juga bersungguh-sungguh serius untuk mempersiapkan akhirat kita. Tapi jangan lupa bagian kita di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi. Janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di muka bumi. Bapak Ibu, kalau manusia itu lupa dengan akhirat, maka yang terjadi adalah kerusakan. Kenapa? Karena ambisi dunia, karena kecintaan dunia yang berlebihan, ya. Dan kebanyakan konflik-konflik di dunia itu adalah persoalan duniawi, persoalan harta, persoalan jabatan, ya. Masalah politik dan lain sebagainya, itu urusan kekuasaan, urusan jabatan. Itu sebenarnya kebanyakan ya bibit-bibit konflik yang terjadi di dunia. Ya. Ada nggak kira-kira yang berebut ya sholat berjamaah gitu, sampai pasea gitu ya, ingin sholat berjamaah, ingin di saf pertama gitu. Jarang ya. Ya. Kalau saf pertama, manggawe bapak di payun. Silakan bapak di depan gitu. Urusan saf sholat gitu ya. Biasanya konflik itu dalam urusan-urusan dunia. Iri, dengki, hasud itu dalam urusan dunia, Bapak Ibu sekalian. Dalam urusan akhirat, ya, ada orang yang mungkin, aduh saya, ingin sekali seperti bapak ini gitu. Rajin sholatnya, rajin ke masjid, rajin baca Quran, ya, rajin puasa sunnah gitu ya. Ada mungkin yang seperti itu. Tapi kebanyakan gitu ya, kita itu ya, perasaan iri, dengki, hasud itu ya dalam urusan-urusan dunia. Saling saling fitnah gitu ya. Saling sikut itu dalam urusan dunia. Urusan jabatan, urusan bisnis dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian. Nah, padahal di sini semua urusan-urusan dunia kita, potensi-potensi duniawi itu bagaimana kita orientasikan untuk akhirat. Nah ini, penyebab kerusakan itu ketika dibalik, Bapak Ibu sekalian. Urusan dunia habis-habisan gitu ya, urusan akhirat kita abaikan. Maka yang terjadi adalah kerusakan. Wala tabghil fasada fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah ya, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kerusakan itu terjadi ketika ambisi dunia yang berlebihan, lupa dengan akhirat, lupa dengan kematian, lupa dengan dosa. Inilah yang menyebabkan kerusakan di dunia. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai, kita benahi, kita perbaiki dari hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nah, maka tema kita adalah berbicara tentang keimanan, Bapak Ibu sekalian. Ini tema yang sangat penting sekali dan sangat mendasar. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, "Su'ilan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam ayyul amali afdol." Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amal apa yang paling afdol?
Amal apa yang paling istimewa? Ini ya. Ayyul amali afdal. Qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu billahi wa rasulihi. Amal yang paling afdal, amal yang paling istimewa yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian yang berikutnya adalah jihad di jalan Allah. Jadi dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan, ya, amal yang paling afdal, yang paling istimewa dimulai dari membenahi iman kepada Allah dan Rasulnya. Baru kemudian amal-amal yang lain. Dan ini sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita. Bagaimana kita membenahi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian rukun-rukun iman sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya, dalam ajaran Islam. Kita lewati ini hadis yang cukup panjang. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu pertanyaan. Mengapa iman itu penting dalam kehidupan? Tadi Rasulullah menempatkan di urutan yang paling atas. Al-imanu billahi wa rasuli. Kita bicara tentang bagaimana kita menggapai derajat mukmin sejati. Mengapa iman itu penting dalam kehidupan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya sambil berdiri. Ya, ini poin yang pertama. Kata para ulama, al-imanu asasu kulli muslimin fi hayatihi. Iman itu adalah merupakan pondasi bagi setiap muslim dalam kehidupannya. Sekali lagi, iman adalah merupakan pondasi bagi setiap muslim dalam kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita analogikan ya dalam struktur bangunan, fondasi itu penting nggak Pak? Penting, sangat penting. Dan Bapak Ibu, semakin berat beban sebuah bangunan, maka fondasinya harus semakin kuat, semakin kokoh. Semakin tinggi sebuah bangunan, maka fondasinya juga semakin dalam dan semakin kuat, semakin kokoh. Nah, Bapak Ibu, ya, dalam kehidupan kita menghadapi berbagai macam permasalahan, problematika, mulai dari problematika individu, problematika keluarga, problematika sosial, problematika bernegara, maka kita sebagai seorang muslim semakin berat beban problematika permasalahan kita dalam kehidupan, ya, semakin tinggi jabatan kita, maka pondasi keimanan kita harus semakin kokoh, semakin kuat. Ini yang dimaksud dengan pondasi. Jadi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, permasalahan-permasalahan, ya, penyimpangan, ya, pengkhianatan dan lain sebagainya, gitu ya. Penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan seorang muslim, mudah putus asa, ya. Kemudian semangatnya lemah. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan karena pondasinya lemah. Pondasinya rapuh, Bapak Ibu sekalian. Ya. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Mudah putus asa, ya. Lemah, ibadah kurang semangat. Ya. Kemudian begitu ada godaan-godaan, tidak tahan gitu ya melihat godaan-godaan dunia. Ya. Konflik antar individu, konflik dalam keluarga antar suami dengan istri. Ya. Itu menjadi persoalan-persoalan besar ketika pondasinya lemah.
ketika pondasi keimanan kita rapuh. Anak-anak muda, ya, tawuran dan lain sebagainya. Mereka udah nggak ingat dosa, udah nggak ingat akhirat, nggak ingat kematian gitu. Lost gitu ya, udah hilang Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ya keimanan mereka itu disentuh bahwa nanti ada akhirat, bahwa nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nanti di alam kubur kita akan ditanya. Ya. Kemudian ya, ada dosa, ada pahala, ada kebaikan, ada keburukan dan lain sebagainya. Insya Allah ini akan menjadi rem ya, akan menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Allah berfirman Bapak Ibu dalam surat At-Taubah ayat 109. Ya. Allah berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Maka apakah orang-orang yang mendirikan pondasi bangunannya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim? Kata Allah di sini, orang yang paling hebat, orang yang paling baik adalah orang yang membangun pondasinya di atas ketakwaan dan keridhaan, ya, yaitu adalah menjadikan iman sebagai pondasinya dalam kehidupan. Memang ayat ini kalau kita baca di dalam tafsir ya, ayat ini berbicara tentang membangun masjid. Jadi kalau kita membangun masjid, maka pondasinya, niatnya adalah ketakwaan dan keridhaan Allah. Tidak ada niat-niat yang lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita analogikan dengan pondasi mental kita ya, dalam kehidupan, dengan pondasi spiritual kita dalam kehidupan ya, maka kehidupan itu akan seseorang akan memiliki ketangguhan dalam kehidupan ketika ya, pondasinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Makanya mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu selama 13 tahun di Mekah ketika beliau diutus oleh Allah ya, dan diangkat menjadi nabi dan rasul, dakwah beliau 13 tahun ketika di Mekah itu beliau fokus kepada masalah tauhid, masalah akidah, masalah keimanan, membereskan, meluruskan masalah keimanan. 13 tahun ketika di Mekah. Karena ini fondasi gitu ya. Ini pijakan kita. Kalau pijakan kita tidak kokoh ya, maka kita akan goyah. Ya, akan rapuh. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Mengapa keimanan itu penting dalam kehidupan? Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, mari kita jadikan ya, kehidupan kita, setiap individu, ya, itu pondasi kita adalah keimanan. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau pondasi kita keimanan, insya Allah Bapak Ibu sekalian, hidup kita akan tentram, damai, saling menghormati, saling menghargai. Kenapa? Karena kalau bicara keimanan, bukan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Kita akan merasa diawasi oleh Allah. Ya. Kemudian kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, ingat gitu ya, dosa. Ingat ancaman Allah. Kalau kita berbuat baik, berkontribusi positif, ingat bahwa itu adalah investasi akhir.
menjadi motivasi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ini menjadi pondasi dalam kehidupan kita, maka insya Allah setiap individu muslim itu akan kokoh, Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira kalau ini yang menjadi landasan hidup kita, mungkin di Indonesia nggak perlu ada KPK gitu. Mungkin nggak perlu ada KPK, cukup ada kejaksaan, ada kepolisian, udah cukup gitu ya. Kenapa? Karena masing-masing ada kontrol dalam dirinya. Ya. Mau berbuat yang tidak baik, ingat gitu ya. Oh, agama melarang ini. Bukan? Ingat akhirat, nanti akan dihisab oleh Allah. Ya. Nah, sekarang kan masalahnya berbohong jadi konsumsi. Mohon maaf gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan cina, kalau dalam politik berbohong teh wajib. Lamun teu bohong cina nggak akan dapat suara cina gitu ya. Allahu a'lam. Nah, itu mungkin kaidah politik, tapi kaidah agama nggak begitu ya. Mau dalam politik, mau dalam bekerja, dalam bernegara, dalam apapun nggak boleh ya. Yang namanya berbohong itu dosa gitu. Itu dalam pandangan agama ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini remnya Bapak Ibu insya Allah dalam hidup berumah tangga rukun gitu. Karena ingat suami ya berbuat baik kepada istrinya jadi ibadah gitu ya. Ingat ini bekal akhirat. Gitu ya. Istri berbuat baik kepada suaminya santun gitu ya, lemah lembut. Ingat ini juga perintah Allah, perintah Rasul gitu ya. Jadi ibadah gitu ya. Nah ini poin yang pertama Bapak Ibu sekalian, mengapa dalam kehidupan. Kemudian poin yang kedua, ini juga penting ya. Kata para ulama, mengapa iman itu penting dalam kehidupan? Al-imanu huwa rabitatul hakikiyah bainal abdi wa rabbih. Iman itu adalah ikatan yang hakiki antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya ikatan yang hakiki antara seorang hamba dengan Allah adalah iman. Semakin kuat imannya, maka akan semakin kuat hubungannya dengan Allah. Ikatannya dengan Allah akan semakin kuat. Semakin kuat ikatannya dengan Allah, maka hidupnya akan semakin terkontrol. Ya, batasan-batasan agama itu akan diperhatikan dalam kehidupan. Kalau ikatannya dengan Allah itu kuat, kokoh gitu ya. Ingat kepada Allah, di mana-mana ingat tuh perintah Allah. Ini yang dibolehkan oleh Allah, ini yang diperintahkan oleh Allah, ini yang dilarang oleh Allah gitu. Kalau ikatannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu adalah ikatan yang hakiki antara seorang hamba dengan Allah. Dalam urusan dunia kan ada ikatan bisnis, ada ikatan persaudaraan, ada ikatan kepentingan dan lain sebagainya. Itu biasa Bapak Ibu sekalian. Dan ikatan-ikatan itu kan biasanya bersifat insidental, bersifat sementara. Tetapi ikatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu ikatannya abadi Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup kita, dimanapun kapan. Nah, jadi iman itu adalah ikatan yang hakiki antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, Duribat alaihimudhillatu wal maskanatu. Duribat alaihimudhillah. Aina ma thuqifu. Illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Mereka diliputi dengan kehinaan di mana saja berada. Ya. Kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah. Hablun ya, tali Allah, ikatan. Yaitu agama. Dan tali perjanjian dengan manusia. Jadi seorang manusia itu ukuran mulia atau tidaknya seberapa besar dia memegang teguh ikatannya ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ikatan-ikatan yang sifatnya sementara dengan sesama manusia,
tapi seberapa besar kuatnya dia berpegang kepada ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan ikatan dengan Allah itu adalah agama. Norma-norma agama. Kemudian di dalam ayat lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadaku, ya, idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Allah itu dekat. Apakah kita sudah merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita? Atau jauh dengan kita? Atau kita ini merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita? Ya, kemudian di dalam ayat lain, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan orang-orang yang beriman itu hati mereka merasa tenang ketika mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tapi Bapak Ibu sekalian, tahapan menuju seorang itu merasa tenang ketika mengingat Allah, itu tergantung kepada keimanannya. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Sudahkah kita merasa tenang kalau kita mengingat Allah? Atau kita tenang itu kalau kita mengingat uang? Wah, kalau uang banyak gitu ya, mudah gitu ya, kekayaan cukup gitu ya, tenang gitu. Atau justru ketenangan itu ketika kita mengingat Allah, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ingat, berzikir. Jangan sampai Bapak Ibu kita ingat kepada Allah itu by accident gitu ya. Kalau ada kecelakaan, kalau dalam keadaan darurat, baru ingat kepada Allah. Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Saya pernah membimbing umroh, Pak, Ibu. Itu pakai pesawat yang langsung ke Madinah. Itu ada satu area sebelum masuk ke Madinah. Tiba-tiba pesawatnya terkena turbulen. Dan itu baru saya pertama kali turbulensi yang luar biasa. Bapak Ibu, sampai makanan gitu ya, bertaburan kemana-mana. Saking kerasnya gitu ya. Jadi kebetulan lagi dibagi makanan gitu ya, sebelum landing di Madinah gitu ya. Tiba-tiba pesawatnya wah, Masya Allah. Ya, itu di belakang saya ada yang baca Yasin ya. Ada yang baca tahlilan la ilaha illallah, Allahu Akbar. Udah histeris ya Bapak Ibu. Dan semuanya yang diingat siapa? Apakah yang diingat uang gitu? Yang diingat tiket, yang diingat paspor? Enggak. Gitu. Begitu pesawat turbulen itu, ya, semua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pernah satu pesawat dengan teman saya yang saya tahu ya, sholatnya teh belang betong, Pak. Kadang sholat, kadang henteu, jeung loba henteuna gitu. Teman saya gitu. Nah, itu begitu pesawatnya oleng gitu ya, turbulensi gitu ya. Saya ingat waktu itu perjalanan ke Bali kalau tidak salah. Itu teman saya gitu ya, yang sholatnya belang betong, itu takbirnya paling keras, Pak. Allahu Akbar, katanya Allahu Akbar gitu kan, begitu oleng gitu. Sampai dia nyolek ke saya. Tad, loba nggak doa, Tad. Nyolek ke saya, Pak. Takut ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai kita ingat kepada Allah itu ketika ada kejadian gitu ya. Ketika dalam keadaan mendesak baru ingat kepada Allah. Padahal dalam setiap keadaan kita harus tetap ingat kepada Allah. Itulah ikatan kita dengan Allah. Dan ikatan kita dengan Allah itu tergantung kepada kualitas keimanan kita kepada Allah. Ya, termasuk saya Bapak Ibu. Saya introspeksi, muhasabah. Saya ketika kena COVID ya, sampai ngap-ngapan ya, sholat malam tuh bisa menangis. Memohon berdoa kepada Allah gitu ya, Bapak Ibu. Karena merasakan bahwa kematian itu semakin dekat gitu ya. Masya Allah. Saya ingat waktu itu saya 20 hari ya, di rumah sakit.
wah, ketika melalui fase-fase yang luar biasa gitu ya. Susah bernapas ya. Gak bisa makan gitu ya. Gak bisa tidur, Pak. Harusnya kan kalau orang sakit itu bisa tidur malam supaya daya tahan tubuhnya makin kuat. Tapi ketika kena COVID itu tidur nggak bisa, terutama malam hari. Cuman salenyap gitu ya. Karena saraf kita ya kena gitu, diganggu gitu ya. Dan pada saat itu Bapak Ibu, kalau berdoa itu kita bisa nangis. Tapi kalau dalam keadaan biasa kita berdoa biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini. Jadi keimanan itu adalah ikatan yang hakiki antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kuat ya iman kita, ikatan kita dengan Allah ya, maka hidup kita akan semakin terkontrol. Ingat gitu ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, saya sering mengilustrasikan Bapak Ibu ini dengan pesawat. Ya. Pesawat ini dia bisa berjalan mengikuti jalurnya di di atas gitu. Kalau dia selalu terkoneksi dengan namanya yang mengontrol di ATC ya. Ya, ATC bukan ACT ya, ATC. Air traffic control yang mengontrol lalu lintas. Ini harus selalu tersambung. Kalau ini terputus, tidak tersambung, hilang kontak, ya, maka dia jatuh. Ini ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita, ya, hati kita hilang kontak dengan Allah, ya, hubungan kita putus dengan Allah, ya, maka disitulah potensi-potensi penyimpangan, potensi-potensi hilang kontrol dalam kehidupan kita. Ketika kita lupa kepada Allah, ketika hubungan kita terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu dimanapun ya, jangan sampai ingatan kita, hubungan kita dengan Allah itu putus. Baik dalam pekerjaan kita, di rumah kita. Kalau di masjid sudah biasa. Ya. Tapi di luar masjid bagaimana? Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang gitu ya, sekarang ini ya, kalau ada orang bicara urusan akhirat di pasar, ada yang komentar, cik atuh hari di pasar mau ulah ngomongin akhirat kararagok. Jangan ngomongin akhirat di pasar mah gitu, kagok lah gitu ya. Jadi ngajual gak sakararagok bisi salah, bisi dosa gitu ya. Kalau di kantor mah jangan ngomongin akhirat atuh gitu ya. Gitu. Jadi jadi kararagok gitu kan. Kerja, nah tidak begitu Bapak Ibu. Justru kontrol kita itu adalah ketika ya, hati kita selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dan kapan. Ini ibaratnya Bapak Ibu. Begitu putus dia dengan ATC gitu ya. Air traffic controlnya gitu yang mengatur lalu lintas. Bayangkan kalau pesawat itu tidak diatur lalu lintas ya gitu ya. Ketika landing, ketika take off gitu ya. Itu akan bertabrakan. Sudah ya jatuh. Nah hidup kita juga begitu. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan Bapak Ibu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang muslim itu berzina ketika dia berzina dan dia dalam keadaan beriman. Berarti ketika dia bermaksiat, ya, berbuat zina, maka pada saat itu imannya lepas. Kata Rasul begitu, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Jadi kalau dia ingat kepada Allah, ingat dosa, ingat akhirat, gak akan berbuat itu. Jadi pada saat itu imannya lepas. Makanya ya dalam beberapa keterangan hadis kemudian para ulama mengatakan jangan sampai iman itu seperti pakaian. Kadang dilepas, kadang dipakai. Harus tetap melekat dalam diri kita gitu ya, keimanan itu. Itulah yang mengontrol kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian. Tadi pondasi kemudian ikatan dengan Allah Subhanahu.
Punten ini sampai jam berapa, Pak? Ya. Tadi kita mulai jam berapa? Berarti berapa menit lagi? 12 menit ya. Soalnya hari di masjid mah sok kesel, Pak. Beda kalau di tempat hiburan nih. Kalau di bioskop gitu ya, lama juga terasa sebentar gitu. Tapi kalau di masjid ya sebentar juga kerasa lama gitu. Baik Bapak Ibu. Yaitu tantangan menuju sorga gitu. Ya, ini yang kedua. Jadi iman itu adalah ar-rabitu al-hakikiyah, ikatan yang hakiki antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu. Ini menjadi bahan muhasabah kita di akhir tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ya, kita mungkin sampai 3 dulu ya. Kita batasi. Ini ada, kalau tidak salah ada 4 poin atau 5 poin. Yang ketiga, al-imanu asasu qabuli amalin kulli muslim indallah. Iman itu adalah faktor penentu amal seorang muslim diterima atau tidak di sisi Allah. Penentunya adalah iman. Amal kita diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala, faktor penentunya adalah iman. Apakah amal kita didasari iman atau tidak? Itu bukan kata saya, ini kata Allah dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Furqan ayat 23. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami nanti, kata Allah, di akhirat akan memperlihatkan segala amal mereka yang dikerjakan selama di dunia. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada pahalanya sama sekali. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kenapa? Kok amal itu tidak ada pahalanya sama sekali, ya? Padahal itu amal baik, padahal itu amal hebat. Karena tidak didasari dengan keimanan, ya. Makanya dalam beramal itu supaya diterima itu ada 2 syarat. Paling tidak ada 2 syarat. Yang pertama, amal itu harus ada niat. Dan niatnya karena Allah. Makanya kan kalau sholat ya, terutama ya ibadah mahdhah ya, itu kan harus ada niat dulu. Niat untuk melaksanakan sholat. Terlepas dari perbedaan apakah niatnya itu dilafadzkan atau dalam hati ya. Itu ada pendapat para ulama di situ. Dua-duanya boleh. Niat sholat. Termasuk Bapak Ibu, kalau kita mau bekerja juga harus niat dulu. Niat kita bekerja, niatnya ibadah, maka jadi ibadah. Ya. Makanya kata para ulama, kam min amalin saghirin, ya, wa huwa kabirun indallah, ya, bisababin niyah. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang sepele, kecil, ringan gitu ya. Tapi dia menjadi besar di sisi Allah karena niat. Mungkin pekerjaannya sepele. Contoh misalnya, lagi jalan gitu ya, kemudian ada kulit pisang. Ingat, ini kalau orang jalan ke sini kena kulit pisang kemudian jatuh, ya, itu bisa celaka gitu ya. Maka diambil. Niat karena Allah untuk menyelamatkan orang ya supaya ya tidak celaka karena kulit pisang. Kita ambil kemudian kita masukkan ke tong sampah. Itu jadi ibadah. Amalnya kecil gitu. Tapi mungkin ada orang yang punya karya-karya besar, ya, hebat, tapi tidak diiringi dengan niat, ya, tidak sampai kepada akhirat. Satu niat. Yang kedua, kata para ulama, syarat amal diterima itu al-mutaba'ah. Artinya perbuatannya itu sesuai nggak dengan agama, dengan batasan-batasan agama. Ya. Jadi niat, kemudian perbuatannya sesuai dengan batasan agama. Apakah terutama dalam urusan dunia, apakah melanggar batasan agama atau tidak? Contoh misalnya, niatnya bagus, tapi mencuri misalnya. Ya. Niatnya bagus gitu, saya mau nyumbang ke masjid gitu.
cuman uangnya hasil korupsi. Boleh nggak Pak? Uang hasil korupsi disumbangkan ke masjid. Gitu. Katanya tergantung niat. Tergantung niat. Nggak bisa karena dua syarat ini harus terpenuhi. Kata Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka Bapak Ibu, di lembaga zakat ya, kalau seseorang membayar zakat, itu dipastikan bahwa uang yang diserahkan itu adalah uang halal dan legal. Jadi jangan sampai ada orang yang menyumbangkan uang ke lembaga zakat, lembaga sosial, tapi money laundry itu nggak boleh Pak. Dan itu melanggar undang-undang. Agama juga sama. Makanya kalau bayar zakat itu, di bawahnya itu ada kalimat, Bismillah, dengan ini saya membayar zakat, dan saya memastikan bahwa harta yang saya keluarkan ini bersumber dari harta yang halal dan legal. Itu ada kalimat itu Pak. Ketika membayar zakat, makanya panitia zakat juga harus jeli gitu ya. Nah, ini. Jadi amal seorang muslim diterima atau tidak di sisi Allah itu tergantung kepada iman. Iman itu tadi, ada niat, kemudian perbuatannya sesuai dengan batasan-batasan agama, tidak melampaui batas agama. Nah, kalau dua persyaratan ini terpenuhi, maka amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau urusan ibadah jelas ya. Salat kan ada tata caranya gitu ya. Mengeluarkan zakat ada tata caranya. Dalam urusan dunia pun begitu. Ya, ada batasan halal dan haram. Apakah batasan halal dan haramnya diperhatikan? Kemudian ada niatnya, maka amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini 3 poin terkait dengan urgensi iman, ya. Maka kalau kita jadikan, ya, ini sebenarnya materi saya masih bersifat global ya, umum. Ya. Barangkali Bapak Ibu bisa tergambar bagaimana tangga-tangga menuju keimanan yang sempurna ya. Ini poin-poin umumnya. Nanti ada poin-poin khususnya tentang apa itu hakikat iman dan lain sebagainya. Ya mungkin mudah-mudahan di dalam kesempatan yang lain ya kita batasi sampai poin yang ketiga. Barangkali Bapak Ibu sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan ya atau ada tambahan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, saya persilahkan. Yes Pak, kantun ngamalkeun. Kalau penasaran mungkin ada pertanyaan mangga gitu. Yang berhubungan dengan materi ini atau mungkin yang di luar materi ini, saya persilahkan. Tapi kalau sudah dianggap cukup, tidak apa-apa. Mungkin sudah ada yang persiapan mau bakar jagung gitu ya. Nanti malam begitu. Cukup Bapak Ibu? Cekap? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita ya untuk memperbaiki diri kita khususnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru datangnya dari saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana, Bu? Gatot pada enggak ada di sini. Masa? Itu dari Pak Gatot ini juga. Juga gitu ya nyapa deh. Ada saya mana? Berapa? Punten. Ada bedaan enggak? Ada. Masak mahal di Pantosan. Ini. Oh iya ya kerupuk. Mana? Mangga. Kali. Mana yang belum? Foto-foto mana? Mana kerupuk? Foto-foto. Sini. Apa mau didirikan mau pulang kain? Ini mau dibawain loh. Dibawain.